Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 24 Februari 2022, terjadinya sebuah konflik antara dua negara, yaitu negara Rusia dan negara Ukraina. Konflik kedua negara ini menjadi sorotan dunia kala itu. Badan Fungsi PBB menyatakan 1 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Ukraina dimulai. Lantas apa sih yang membuat kedua negara ini berseteru? Apakah memang baru-baru ini mereka berseteru atau sudah ada sejak zaman dulu? Yuk kita simak videonya langsung di Yotopia. Konflik kedua negara ini ternyata memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Nenek moyang kedua negara ini ternyata dulunya sudah berseteru di zaman kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Pangeran Oleg pada tahun 879 Masehi. Tapi di sini saya tidak akan membahasnya pada tahun tersebut. Yang akan saya bahas yaitu di abad ke-16. Nah, di abad ke-16, Ukraina pernah dikuasai oleh Polandia di bawah naungannya dinasti Romanov. Rusia kemudian membantu membebaskan rakyat Ukraina dari dominasi Polandia yang terjadi pada tahun 1648, yang dimana di tahun tersebut terjadi pemberontakan berperang melawan dominasi Polandia dan melawan pasukan Persemakmuran. Pemberontakan yang disertai kekejaman massal ini dilakukan oleh pasukan Kosak terhadap penduduk sipil, terutama terhadap pendeta Katolik dan orang-orang Yahudi. Nah, kita bahas sedikit siapakah itu pasukan Kosak. Pasukan Kosak merujuk kepada etnis Eropa Timur dan Asia Eropa. Mereka dikenal sebagai tentara yang efektif berpatroli di perbatasan Rusia. Perlakuan mereka terhadap orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menyebabkan pengasingan dari Rusia sebelum terjadinya revolusi Rusia. Kosak ini dikenal ahli dalam perang kavaleri dan termasuk kelompok awal yang menggunakan kuda dalam pertempuran mereka, memainkan peran penting dalam memukul mundur pasukan Prancis selama Perang Napoleon. Nah, untuk kalian yang setuju saya membahas Perang Napoleon, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pada mulanya, Ukraina sempat mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari tahun 1918 akibat perang saudara yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1920. Pertempuran antara dua kelompok besar, yaitu pemerintah Uni Soviet yang baru atau yang disebut dengan Tentara Merah. Nah, berperang melawan sekelompok nasionalis Rusia atau yang disebut dengan Tentara Putih. Kita akan ketahui siapakah itu Tentara Merah dan siapa Tentara Putih. Tentara Merah adalah cabang angkatan bersenjata Uni Soviet yang dibentuk mengikuti Revolusi Oktober pada tahun 1970. Sedangkan Tentara Putih yang disokong oleh beberapa negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Polandia, Italia, Jepang, dan beberapa negara lainnya melawan pemerintah Rusia yang baru. Nah, di bawah kendalinya Bolshevik. Beberapa negara proses juga ikut memberontak pemerintah Uni Soviet, dan akhirnya Uni Sovietlah yang sukses memenangkan perang ini dan semakin memperkuat kedudukannya. Yang tadinya Ukraina sempat ingin mendapatkan kemerdekaannya dikarenakan peperangan ini dimenangkan oleh Uni Soviet. Akhirnya Ukraina memutuskan untuk mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Uni Soviet. Pada tanggal 30 Desember 1922, Uni Soviet secara resmi didirikan oleh Vladimir ke-1, yaitu Ilyich Ulmanov atau yang lebih dikenal dengan Lenin. Beliau adalah seorang tokoh revolusioner komunis sekaligus politikus dan teoretikus kebangsaan Rusia.
Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari Sungai Lena di Serbia. Ia menjabat sebagai Kepala Kepemerintahan Sosial Federasi Soviet Rusia atau yang disebut dengan RSFS, dan juga sebagai Kepala Pemerintah Uni Soviet dari tahun 1922 hingga akhir hayatnya. Nah, dalam perkembangannya terdapat 15 negara yang berasal dari Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, negara Baltik, dan Kaukasus Selatan yang turut bergabung dalam Federasi Uni Soviet. Beberapa negara yang ikut serta dalam Federasi Uni Soviet diantaranya yaitu ada negara Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Negara yang tadi saya sebutkan adalah negara Uni Soviet. Pada masa Uni Soviet, Ukraina dan Rusia secara tidak langsung telah terlibat hubungan diplomatik, dan kedua negara tersebut juga pernah terlibat dalam sebuah konflik. Pada tanggal 14 Mei 1896, dinobatkanlah Nicholas II yaitu Alexandro Romanov. Beliau sebagai Tsar Kekaisaran Rusia. Ia adalah tsar terakhir dalam Kekaisaran Rusia. Pada kepemimpinannya menimbulkan kebencian rakyat yang semakin memuncak akibat otoriter yang dilakukan oleh Tsar Nicholas. Ditambah lagi, keluarga Romanov telah memerintah Rusia melalui hak turun-temurun selama 3 abad. Akhirnya rakyat pun geram sehingga memutuskan untuk turun ke jalan menuntut turunnya Tsar Nicholas II dari jabatan pemerintahnya. Lengsernya Nicholas II dari tahtanya sekaligus mengakhiri dominasi dinasti Romanov yang sudah berkuasa selama 300 tahun. Revolusi pun pecah pada tahun 1917 yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Rusia. Ura! Setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia, Rusia dan Ukraina menjadi negara serikat yang terbentuk dalam Republik Sosialis Federasi Soviet pada tanggal 28 Desember 1922. Sebuah konferensi dihadiri oleh delegasi berkuasa penuh yang berasal dari Republik Sosial Federasi Soviet Rusia dan Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Federasi Ukraina, dan Republik Sosialis Federasi Belarusia menyetujui pendirian Persatuan Republik Sosialis Uni Soviet diakui oleh Imperium Inggris. Uni Soviet pun bergabung dalam blok keamanan sekutu dan memiliki andil besar selama Perang Dunia Kedua. Nah, berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1947 yang dimenangkan oleh pihak sekutu, membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai negara superpower. Akan tetapi, kedua negara ini mempunyai perbedaan pandangan dalam ideologi. Amerika Serikat mempunyai ideologi kapitalis liberal, sedangkan Uni Soviet yaitu berideologi komunis. Nah, perbedaan ini membawa kedua negara ini berseteru dan memicu Perang Dingin. Perang Dingin ini berakhir dengan kekalahannya Uni Soviet dari Amerika Serikat. Kekalahan ini menyebabkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan diikuti berdirinya negara bagian yang ada di Uni Soviet sebagai negara yang merdeka. Salah satunya yaitu negara tersebut adalah negara Ukraina yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991. Walaupun telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet, Ukraina masih berada dalam pengaruh atau bawahan pengaruh Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri dan menjadi negara merdeka. Kedua negara tersebut saling mengakui kedaulatan antara negara masing-masing.
Pada tanggal 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina mendirikan hubungan diplomatik dengan mendandatangani protokol antara kedua negara ini. Rusia dan Ukraina mengirimkan duta besar negaranya sebagai bentuk hubungan diplomatik. Pada tanggal 31 Mei 1997, disepakatilah bersama mengenai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina dalam kesepakatan tahun 1997. Ada 380 dokumen yang ditandatangani oleh kedua negara tersebut. Kesepakatan tersebut juga melahirkan bilateral dalam hubungan sosial, militer, ekonomi, dan politik. Namun, kerjasama ekonomilah yang paling memainkan peran penting dalam hubungan kedua negara ini. Nah, di tahun 2004 lah Ukraina dan Rusia ini mulai menegang. Pada tahun 2004 terjadi rangkaian protes dan event politik yang terjadi di Ukraina. Mulai akhir November 2004 hingga Januari 2005. Demonstrasi besar-besaran di Ukraina ini terjadi karena korupsi yang melilit selama bertahun-tahun selama dipimpin oleh Presiden Kuchma. Dan akhirnya hal ini menyebabkan Presiden Ukraina yaitu Leonid Kuchma harus mengundurkan diri dari presidennya. Kemudian digantikanlah oleh Presiden Viktor Yushchenko yang memenangkan pemilihan presiden. Nah, sejak saat itu hubungan politik antara Rusia dan Ukraina sering kali mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan Viktor Yushchenko yang lebih mengarah hubungannya dengan Barat dan mengurangi peran Rusia dalam hubungan kemitraannya. Hubungan Rusia dan Ukraina mulai menegang. Hal ini terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Viktor. Salah satunya adalah keinginan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa. Hingga tahun 2008, NATO kemudian memberikan lampu hijau soal penggabungan Ukraina bersama mereka pada suatu hari nanti. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasan. Mungkin di sini Putin khawatir dengan berdirinya pangkalan militer NATO yang akan membahayakan bagi negaranya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja yaitu Polandia dan negara-negara Balkan. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya bergabung sebagai anggota NATO. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Untuk kalian selalu jaga kondisi dan tetap tersenyum.